Tindakan asusila terhadap anak kembali terjadi di Surabaya. Kali ini, seorang pengasuh panti asuhan di Surabaya ditetapkan sebagai pelaku karena telah melakukan kekerasan seksual kepada anak di pantinya. Panti asuhan, yang harusnya bisa menjadi salah satu tempat berlindung bagi anak-anak justru menjadi ancaman bagi mereka. Peristiwa ini menambah rentetan buruk dan semakin mencoreng wajah Surabaya sebagai kota ramah anak. Hal ini sampai mendapat perhatian khusus dari anggota Komisi D DPRD Surabaya, Zuhrotul Mar'ah. Menurut kita, yang marak itu ya, yang sekarang sudah di proses hukum itu, dan anak-anaknya alhamdulillah sudah ada di shelter rumah aman anak. Ya, itu kita melihatnya bahwasanya itu bukan panti asuhan ya, dan ternyata memang setelah dilihat di dinas sosial pun tidak ada LKSA itu. Yang nama LKSA itu tidak ada. Hanya saja saya pernah dapat informasi bahwasanya 15 tahun yang lalu panti ini yang dalam tanda kutip itu tadi memang sudah pernah punya masalah, hanya saja karena tidak ada penemuan tidak ada tindak pidananya, maka itu tidak diproses lebih lanjut, dan memang pada saat itu sudah ditengarai panti tersebut tidak berizin ya. Jadi kita mengamatinya bahwasanya ini bukan panti asuhan di bawah dinas sosial yang ada di Surabaya. Hanya memang 15 tahun yang lalu sudah ada advokasi dari LPA ya, dari LPA Provinsi Jawa Timur, dan itu diharapkan bisa berproses izinnya. Namun pada kenyataannya sampai saat ini ternyata juga tidak ada izinnya. Ya, sehingga kemungkinan karena tidak ada izin inilah dinas sosial tidak bisa mengawasi. Ya, hanya saja tindak lanjut dari 15 tahun yang lalu juga tidak ditindaklanjuti, sehingga panti asuhan dalam tanda kutip ini tetap beroperasi dan tetap akhirnya sampai ketahuan ada pencabulan ini. Nah, kita berharap ya ini tidak terjadi di panti-panti asuhan yang ada di Surabaya ya, apapun itu, baik itu yang organisasi keagamaan maupun yayasan dan sebagainya. Dan kita berharap semua panti asuhan atau semua yang concern dengan pendidikan anak-anak, membantu anak-anak ini supaya bisa tumbuh kembang dengan baik, itu benar-benar bisa mencatatkan legalitasnya di dinas terkait. Dan kita juga sangat mengharapkan peran serta masyarakat ya, karena apa? Membentuk anak, membentuk akhlak atau pendidikan anak itu butuh 3 komponen lingkungan yang harus bersinergi. Jadi lingkungan terdekat, dalam hal ini keluarga, kalau dia punya keluarga lengkap ya tentu ayah ibunya atau mungkin kakek neneknya di lingkungan terdekat itu. Kemudian ada lingkungan masyarakat dan ada lingkungan pendidikan. Lah, 3 komponen itu harus saling mengawasi kalau kita ingin membentuk anak-anak yang unggul, anak-anak yang berkepribadian, yang bisa nanti di 2045 generasi emas itu terwujud ya. Jadi tidak hanya dibebankan ke 1 atau 2 lingkungan saja, tapi 3 lingkungan ini harus bersinergi. Terus kemudian pemerintah dalam hal ini juga pengawasannya harus lebih diperketat, baik itu yang punya masalah dengan hukum dalam hal ini legalitasnya maupun yang sudah. Jadi kalau memang ada laporan dari masyarakat atau dari apapun terkait ada lembaga atau yayasan atau apapun yang berkaitan dengan pembinaan anak ya, atau panti-panti itu ada izin ataupun tidak izin, itu tetap harus melakukan pengawasan ya. Jadi pengawasannya itu harus menyeluruh ya, jangan sampai
anak-anak ini yang yang notabene-nya harus kita lindungi malah menjadi korban. Jadi kita insya Allah akan memanggil dinas terkait ya, terus kemudian juga akan memanggil lembaga lembaga perlindungan anak ya, LPA, untuk mengetahui titiknya ini di mana, supaya nanti ke depan tidak terjadi masalah seperti ini lagi. Kita akan tahu ya, Surabaya itu sudah ditobatkan sebagai kota yang ramah anak. Kita berharap nanti ke depannya anak-anak di Surabaya itu bisa aman, bisa berkembang ya, jasmani, rohani, dan pikirannya itu bisa berkembang dengan baik sesuai dengan usianya ya. Dan kita juga berharap Surabaya itu tidak kekurangan anak-anak yang hebat yang nanti menggantikan generasi-generasi tua ini ya. Yang kita juga ingin tadi 2045 itu kita tidak merasa generasi kita kok seperti ini ya. Itu kan harus dari sekarang, semuanya harus sama-sama bergerak. Kalau masalah pelaku, kami sih berharap akan mendapatkan hukuman sesuai dengan pasalnya ya. Saya nggak hafal tentang pasal-pasal ya, tapi kita berharap diproses sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan terhadap anak-anak yang ada di rumah yang harusnya menjadi tempat mereka untuk tumbuh kembang dengan baik. Jadi kita sangat mendukung, sangat support dari pihak kepolisian maupun kejaksaan untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka kerjakan. Dan saya juga berharap hukuman ini menjadi efek jerah gitu loh ya. Jadi tidak ada kemudian orang itu main-main ya. Kan sekarang itu banyak ya yayasan, kalau sebenarnya orang kita itu kan banyak kasihan kalau ada anak yang nggak bisa sekolah, ada anak yang nggak punya orang tua. Itu kalau dimintai sumbangan itu orang kita, orang Indonesia, orang Surabaya itu gampang ya. Kadang ada pihak-pihak yang menyalahgunakan ini ya, dipikirnya mereka nanti bisa mendatangkan uang, nggak taunya di dalamnya anak-anak itu diberlakukan seperti itulah. Agar orang-orang yang seperti ini nanti tidak timbul, maka harus ada efek jerah ya. Kalau saya sih menghendaki hukuman yang paling bukan paling ringan ya, yang lebih beratnya aja yang dipakai sebagai sandaran untuk memberikan hukuman yang lebih berat gitu.